Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kiranya pertolongan berkat Tuhan menjadikan kita hari ini tetap ada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman-Nya yang selalu menuntun, membimbing, dan memandu kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami masih boleh menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru, di pagi hari yang cerah dan indah. Dan berkat Tuhan yang akan kami jumpai dan alami di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Maka kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami, dan berkat-Mu yang menjadikan kami mampu melangkah, mengisi hari ini dan menjalaninya dengan hati yang sungguh terarah kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan perenungan kami akan firman-Mu sesaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini Jumat 22 Mei 2024 berjudul Hidup Dipimpin oleh Tuhan. Dan bacaan Alkitab didasarkan pada Roma pasal 8 ayat 9 hingga 11. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang ibu bercerita, ia tinggal bersama anak menantunya untuk beberapa hari. Namun ia merasa stres karena sekalipun ia ada di rumah itu, namun keberadaannya seolah tidak dianggap ada. Anak, menantu, dan cucunya tidak melibatkan dia dalam keseharian. Mereka tidak berupaya menanyakan apa pendapatnya atau apa keinginannya dan lain-lain. Ini membuat dia sedih dan merasa ia tidak ada artinya hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga anaknya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita mengaku sebagai anak Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan Tuhan dalam hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, apakah ikut menjadi penentu dalam keputusan-keputusan yang kita buat? Atau kita masih terus sibuk hanya
berlaku sesuai keinginan daging kita. Tuhan ada, namun tidak kita anggap ada. Tuhan tidak sungguh-sungguh kita sadari dan kita anggap keberadaannya. Saudara-saudara, seharusnya kita hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging kita. Keinginan daging hanya akan membawa kita pada dosa dan kehancuran. Kita harus terus belajar menyelaraskan keinginan daging kita dengan keinginan Tuhan. Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak sekedar melekat dalam predikat kita sebagai anak-anak Tuhan, namun kita dengan aktif melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kiranya renungan pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita agar sebagai anak-anak Tuhan kita selalu menyertakan, menghadirkan dan melibatkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita, dalam apa yang kita rencanakan, dalam apa yang kita kerjakan. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh selalu terarah kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu mencari, berusaha, dan berjuang untuk melakukan hanya apa yang berkenan kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita berarti setiap saat yang kita lalui dan setiap hal yang kita kerjakan, kita lakukan semuanya di dalam kesadaran, di dalam upaya untuk senantiasa menjadikan kehendaknya dan perintah-perintahnya kita lakukan dan wujudkan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita berarti apapun yang kita pikirkan, rencanakan, dan kerjakan, semuanya adalah hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan yang mendatangkan sukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Hanya karena anugerah, berkat, dan pertolongan-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu yang senantiasa Engkau topang, pelihara, tolong bahkan berkati dalam sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami menyadari semua ini terjadi bukan karena usaha, perjuangan, dan kerja keras kami, tapi semata-mata karena berkat dan kebaikan Tuhan yang mau menjadikan kami orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan, Engkau kuduskan, dan Engkau jadikan milik kepunyaan-Mu. Tolong kami ya Bapa, kiranya kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan membiarkan Tuhan menuntun kami, membiarkan Tuhan menolong kami, memandu kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan, hingga apa yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, bahkan yang kami lakukan setiap waktu, hanyalah hal-hal yang Tuhan kehendaki, hanyalah hal-hal yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan, hanya kepada-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi orang-orang seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bertumbuh dalam terus berupaya hidup sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Dalam semua tantangan yang kami hadapi, terutama mengendalikan kedagingan kami dan menaruhnya dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan yang menuntun dan memimpin kami. Engkau sajalah yang selalu kami andalkan.
Kami menyadari kami penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan Tuhan. Hanya kalau Tuhan menolong kami, hanya kalau Engkau yang berkarya dan bekerja dalam diri kami akan selalu mampu taat dan setia, terus melangkah dan berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini, pekerjaan, semua tugas aktivitas, juga keluarga kami, kesehatan kami, dan karya-karya kami hanya dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.